Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Mufasirin dengan NPM 2311 030066. Izin berpresentasi dengan judul A few moments later. 1 hour later. 2 hours later. 3 hours later. 6 hours later. Tomorrow, the next day. 2,000 years later. Baik, sebelum memasuki videonya, mari kita klik Baiklah, izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Mufasirin dari Prodi MPI semester 2 kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Bapak dosen Dr. Ali Murtado, MSI. Langsung saja di sini presentasi saya yang berjudul Kebijakan Wajib Belajar di Indonesia. Lanjut. Pengertian kebijakan wajib belajar. Wajib belajar merupakan suatu kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pendidikan untuk semua warganya untuk mengikuti wajib belajar. Wajib belajar merupakan salah satu program yang gencar digalakan Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas. Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 SD, dari tingkat kelas 1 sekolah dasar SD atau Madrasah Ibtidaiyah MI sampai kelas 9 sekolah dasar menengah pertama atau Madrasah Tawasiyah MTS. Landasan pokok keberadaan sistem pendidikan nasional dalam Undang-Undang Dasar 45 bab 13 ayat 3 pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Lanjut di slide yang kedua. Di Indonesia terdapat 2 jenis kebijakan wajib belajar. Yang pertama, wajib belajar 9 tahun di Indonesia adalah kebijakan yang mewajibkan setiap anak mengikuti pendidikan formal minimal 9 tahun. Mulai dari SD hingga SMP atau sederajat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan pendidikan bagi semua anak di Indonesia. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh menurunnya kualitas dan kuantitas pendidikan di dunia pada tahun 1990. Lanjut yang kedua. Pada tahun 2019, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan wajib belajar 12 tahun. Hal ini berarti setiap anak di Indonesia wajib mengikuti pendidikan formal minimal 12 tahun. Mulai dari tingkat SD hingga SMA atau sederajat. Kebijakan wajib belajar 12 tahun merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia dengan cara meningkatkan angka
partisipasi sekolah. Kebijakan wajib belajar 12 tahun ini dirancang dengan menggunakan perkataan manajemen strategis. Pendekatan manajemen strategis digunakan menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal, serta untuk merumuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan kebijakan. Lanjut. Undang-undang yang mewajibkan belajar 9 tahun yaitu Undang-Undang 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap warga berhak mendapatkan pendidikan di mana peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 pasal 12 ayat 3. Pemerintah kabupaten kota wajib mengupayakan agar setiap warga negara Indonesia usia wajib belajar mengikuti program wajib belajar 9 tahun. Sanksi bagi pelanggar kewajiban wajib belajar 9 tahun di Indonesia biasanya diatur dalam Undang-Undang Pendidikan. Undang-undang yang mengatur tentang wajib belajar selama 12 tahun adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-undang ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk mengikuti pendidikan selama 12 tahun, mulai dari pendidikan dasar hingga menengah atas. Lanjut. Beberapa program yang mendukung kebijakan wajib belajar di Indonesia antara lain: 1. Program beasiswa menyediakan bantuan keuangan bagi siswa yang membutuhkan untuk biaya pendidikan. 2. Program bantuan perlengkapan sekolah memberikan perlengkapan sekolah kepada siswa yang belum mampu. 3. Program penyediaan sarana dan prasarana pendidikan membangun dan meningkatkan infrastruktur sekolah seperti gedung, fasilitas olahraga, dan perpustakaan. 4. Program peningkatan kualitas guru melakukan pelatihan dan pendidikan lanjut bagi guru untuk meningkatkan kualitas pengajar. 5. Program pengembang kurikulum mengembangkan kurikulum yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan zaman untuk meningkatkan minat belajar. Oke. Mungkin cukup sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang kurang enak, saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon ampun. Kepada Allah saya mohon ampun. Oke, cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later.